Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Hamil yang Tidak Diinginkan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Siska berdiri dan berjalan menuju pintu. Haris hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh. Rasa bersalah dan penyesalan semakin menyelimutinya. Dalam pikirannya gambaran Kinan kembali muncul. Betapa besar cinta yang dulu Kinan berikan kepadanya dan bagaimana dia menghancurkannya begitu saja. Kini mungkin sudah terlambat. Kinan mungkin tidak akan pernah bisa memaafkannya. Mungkin ini memang takdirku. Semua yang aku miliki telah hilang karena cintaku yang membutakan. Sejak Kinan bergabung sebagai mitra bisnis, hubungan antara dirinya dan Dewa semakin terasa dekat. Ada perubahan yang signifikan dalam dinamika mereka. Yang sebelumnya hanya sebatas hubungan profesional, kini keduanya lebih sering menghabiskan waktu bersama. Baik itu untuk makan siang ataupun makan malam. Di luar urusan pekerjaan, kedekatan yang mereka bangun terasa semakin kuat. Bahkan lebih dari sekedar teman atau rekan bisnis. Kinan sedang menunggu di ruang tunggu rumah sakit. Dewa duduk di sampingnya sambil sesekali melihat jam tangannya. "Mas, kamu gak capek antar-antar aku ke dokter terus? Aku kan bisa sendiri. Kamu pasti sibuk." "Enggak kok. Aku lebih khawatir kalau kamu pergi sendirian. Bukankah lebih baik kalau aku menemanimu? Aku juga ingin tahu bagaimana perkembangan bayinya nanti. Tapi kamu gak perlu begitu juga. Aku merasa kamu lebih perhatian daripada yang lain. Terlalu banyak perhatian malah." Dewa melihat Kinan dengan tatapan lembut. "Karena aku peduli. Kalau gak sekarang kapan lagi? Kamu butuh aku kan?" Kinan terdiam sejenak, matanya menatap Dewa lalu mengangguk pelan. Iya, aku butuh kamu. Tapi aku gak ingin jadi beban kamu juga. Jangan khawatir. Kita sama-sama jalan ini. Aku gak pernah merasa terbebani. Justru aku bahagia bisa ada di sini buat kamu. Terima kasih Mas Dewa. Kamu sangat baik kepada aku." "Sama-sama." Kedekatan mereka bukan hanya sekedar terlihat dalam kata-kata. Dewa menunjukkan betapa besar perhatian dan tanggung jawab yang dia rasa tidak hanya sebagai rekan bisnis, tetapi juga sebagai seseorang yang peduli pada Kinan. Kinan sendiri mulai merasa bahwa hubungan ini lebih dari sekedar profesional. Dewa bukan hanya mitra, tetapi sudah menjadi seseorang yang tak tergantikan dalam hidupnya. Setelah selesai dengan pemeriksaan di dokter, dengan suasana yang sedikit lebih tenang, Dewa mengalihkan perhatian Kinan pada rencana makan siang. "Oh ya, sudah jam makan siang. Gimana kalau kita makan di restoran Cina yang ada di dekat sini? Aku tahu tempat enak." "Restoran Cina? Ayo, boleh banget. Aku sudah lama gak makan dimsum yang enak." Saut Kinan. "Pas banget. Di sana mereka juga punya dimsum yang enak. Kamu pasti suka." "Mas, kamu selalu tahu apa yang aku suka. Kayaknya kita harus lebih sering-sering lebih makan bareng deh." "Jangan khawatir Kinan. Kalau itu yang kamu mau, aku pasti selalu siap." Kinan merasa semakin nyaman dengan setiap kata yang keluar dari mulut Dewa. Meski tidak banyak bicara, suasana yang tercipta antara mereka terasa akrab dan penuh kehangatan. Kinan mulai merasakan bahwa kedekatan ini lebih dari sekedar kebiasaan makan bersama setelah kerja, melainkan sebuah bentuk perhatian yang tulus dari Dewa. Sesampainya di restoran, mereka langsung disambut oleh pelayan yang membawa mereka ke meja yang sudah disiapkan. Dengan menu yang sudah mereka pilih, keduanya mulai menikmati hidangan yang disajikan, berbicara ringan sambil menikmati dimsum yang lembut. Dimsumnya enak banget ya.
Kamu gak salah pilih tempat. Aku akan selalu punya pilihan yang terbaik buat kamu. Terima kasih Mas Dewa. Aku gak tahu harus bilang apa lagi. Mereka berdua berbincang lebih santai kali ini, tanpa tekanan. Makan siang yang sederhana tetapi penuh makna. Makan siang yang tenang akhirnya pun selesai, dan keduanya memutuskan untuk meninggalkan restoran. Namun saat mereka hampir sampai di pintu keluar, sebuah suara yang keras memecah ketenangan. Kinan dan Dewa menoleh, hanya untuk melihat sosok yang tidak mereka duga. Haris baru saja selesai bertemu dengan calon kliennya. Namun pandangannya langsung tertuju kepada Kinan. Matanya menyipit tajam ketika melihat mantan istrinya itu duduk dengan seorang pria asing. Tampak begitu akrab dan dekat. Kecemburuan yang mendalam langsung merasuk diri, mengaburkan rasa logikanya. Darahnya mendidih dan tanpa ragu, ia melangkah mendekat menghampiri Kinan dan Dewa dengan langkah yang tegas dan penuh amarah. Jadi ini yang kamu lakukan, Kinan? Setelah semua yang terjadi, kamu sekarang jalan bareng dengan pria ini? Kinan jelas sama terkejut. Setelah sekian lama, dia kini bertemu lagi dengan Haris, penipu itu. Penipu yang menghancurkan hidupnya. Dan kini malah ingin mempermalukan di depan orang banyak. Kau, manusia penipu, apa maksudmu? Ucap Kinan dengan suara yang bergetar. Kamu, mantan suami bajingan. Kamu masih memiliki muka untuk bertemu dengan Kinan. Sungguh pria yang tidak memiliki harga diri. Ucap Dewa pelan tapi menusuk. Haris menoleh tajam menatap Dewa. Jangan coba-coba ikut campur. Kamu pikir kamu bisa merebut dia dari aku? Sambil mendekat, wajah Haris semakin merah karena marah. Kamu berdua pikir kalian bebas. Tapi kalian lupa satu hal. Kita belum bercerai sah, Kinan. Kinan menarik nafas, mencoba tetap tenang meskipun hatinya terguncang. Luka itu seolah kembali berdarah. Yang menikah secara sah denganku bukan kamu. Kamu memakai identitas orang lain, kamu penipu. Namun meski begitu aku telah mengurus semuanya. Kamu tenang aja. Tidak lama lagi berkas perceraian kita akan segera siap. Melihat Kinan telah terbakar amarah, Dewa melangkah sedikit maju memberi jarak antara Haris dan Kinan. Haris, kita semua sudah dewasa, cobalah untuk mengerti. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Biarkan Kinan menjalani kehidupannya. Tidak ada yang perlu kamu cemburui. Ingat, Kinan bisa saja melanjutkan proses hukummu. Haris balas menatap Dewa. Matanya terbakar amarah dan tidak bisa menerima penjelasan. Cemburu. Kamu kira aku cemburu? Tidak, Kinan. Aku marah karena kamu menghancurkan semuanya. Dan sekarang kamu bahagia dengan dia. Aku belum pernah menceraikanmu secara sah. Dan itu berarti aku masih berhak. Aku tidak menyangka kalau di dunia ini masih ada orang yang tidak malu. Tidak tahu malu kamu, tuding Kinan. Cobalah untuk menghormati keputusan yang sudah diambil. Tidak ada yang akan berubah dengan cara seperti ini. Kamu sudah mencampakkan Kinan, dan kamu tidak pernah berhak lagi mencampuri segala urusannya. Ucap Dewa. Keheningan menyelimuti sejenak setelah kata-kata keras dari Dewa. Kinan merasakan ketegangan di udara, sementara Dewa berdiri tegak memastikan Kinan tetap aman di sampingnya. Haris yang seakan tidak bisa menerima kenyataan masih tampak terbakar amarah. Namun setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, ia menarik nafas panjang, menatap Kinan dengan pandangan penuh kebencian sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi tanpa sepatah kata lagi. Kinan menghela nafas menatap Dewa dengan wajah cemas. Aku gak tahu harus gimana lagi. Maaf. Aku minta maaf karena kamu jadi ikut terlibat dalam masalah yang tidak seharusnya. Tenang, Kinan. Aku di sini dan aku akan selalu ada. Jangan khawatirkan tentang apa yang orang lain pikirkan. Kinan menarik nafas panjang. Mood yang telah rusak parah karena Haris. Kinan pun meminta Dewa untuk segera mengantarkannya pulang. Kinan membuka pintu rumah dengan langkah terhuyung. Wajahnya berbalut kesedihan.
Setiap langkahnya seperti menambah beban yang semakin berat. Kenapa dia harus muncul lagi? Kenapa harus sekarang? Dari ruang tamu suara langkah kaki Bik Sumit mendengar terdekat. Perempuan paruh baya itu muncul di ambang pintu dengan mata yang penuh tanda tanya. Non Kinan? Non kenapa? Wajahmu pucat sekali, Non. Tadi di restoran aku bertemu Haris, Bi. Haris? Kenapa kamu masih mau bertemu dengan pria itu? Bukankah dia sudah meninggalkanmu begitu saja? Dia datang menghampiriku, Bi. Menuding, bahkan melabrakku dengan Mas Dewa di depan banyak orang. Sambil berkata bahwa aku yang menyakitinya, seolah-olah aku yang meninggalkannya, seolah-olah aku yang merusak semuanya. Suara Kinan bergetar saat mengatakan semuanya. Kinan, kamu tahu itu semua bukan salahmu. Haris adalah orang yang meninggalkanmu. Dia yang memutuskan untuk pergi, membawa segala sesuatu yang kamu bangun dengan susah payah. Dia benar-benar tidak tahu malu. Sudah, kamu jangan memikirkan bajingan itu lagi. Pikirkan hal yang lebih bermanfaat. Tapi kenapa dia malah datang dengan wajah sok menderita, seolah-olah aku yang jahat, seolah-olah aku yang merampas kebahagiaannya. Itulah yang dia lakukan. Dia selalu bermain sebagai korban, tidak pernah mau mengakui bahwa dia yang salah. Dan sekarang dia ingin kamu merasa bersalah. Tidak, Kinan. Jangan biarkan itu meruntuhkanmu. Kamu lebih kuat dari itu. Kinan menghela nafas, namun matanya mulai terlihat lebih tenang. Aku benci dia, Bi. Benci dengan cara dia yang selalu memutarbalikkan fakta. Benci dengan cara dia memanfaatkan kebaikanku, kemudian pergi begitu saja. Tapi kenapa dia masih bisa mengganggu pikiranku seperti ini? Karena kamu masih peduli, Nak. Kamu masih merasa ada ikatan meskipun dia sudah menghancurkannya. Tapi kamu harus ingat, ikatan yang sesungguhnya itu adalah dengan dirimu sendiri, dengan kebahagiaanmu sendiri. Aku akan coba, Bi. Aku akan coba untuk lebih peduli kepada diriku sendiri. Itulah yang terbaik, Nak, untuk dirimu. Jangan biarkan orang seperti Haris merusak hidupmu lebih lama lagi. Kinan mengangguk sedikit lebih lega. Ya, meskipun luka itu belum sepenuhnya sembuh. Di sisi lain, Dewa duduk di tepi ranjang, matanya tertuju pada layar gawai yang masih terdiam. Jari-jarinya bergerak ragu di atas keyboard, seakan setiap kata yang akan diketiknya terasa berat. Ia memandangi nama Kinan di daftar kontak, namun tak kunjung menekan tombol kirim. Dia bisa merasakan ketegangan di antara mereka, seperti ada jarak yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tapi dia juga tahu betul bagaimana perasaan Kinan. Sepertinya hati perempuan itu masih terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang tak kunjung pudar. Haris, pria itu memang membawa luka yang dalam, luka yang tidak mudah untuk sembuh, bahkan mungkin terlalu besar untuk dimaafkan. Dewa menarik nafas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya dia mengetikkan pesan singkat. Kinan, kamu baik-baik saja. Aku bisa bantu kalau kamu butuh sesuatu. Pesan itu terhenti sejenak di layar. Dewa mengurutkan kening, perasaan gelisah semakin menggerogoti hatinya. Entah mengapa dia merasa semakin dekat dengan Kinan, tetapi juga semakin terpisah. Beberapa menit berlalu, namun masih tak ada balasan. Dewa lantas meletakkan gawainya di atas dipan. Perasaan gundah itu berganti dengan rasa haus yang kian mengeringkan tenggorokan. Dewa pun terpaksa untuk meninggalkan kamar, untuk pergi ke dapur mencari segelas air. Setelah kembali, ia memandangi layar gawai dengan harapan yang sedikit berdebar. Tiba-tiba sebuah notifikasi masuk, sebuah pesan dari Kinan. Dia membaca dengan seksama setiap kata yang tertulis. Aku baik-baik aja, Mas. Terima kasih sudah mengkhawatirkan aku. Senyum kecil mereka di bibir Dewa saat membaca pesan itu. Dewa mengetik balasan cepat, ingin memastikan Kinan tahu bahwa dia tidak pernah sendiri. Aku senang kamu baik-baik saja. Jangan ragu untuk menghubungiku ya. Kalau butuh apa-apa, aku di sini untuk kamu. Aku tahu itu, Mas. Terima kasih banyak.
Dewa meletakkan gawai di sampingnya, merasa sedikit lega. Meski tidak banyak yang bisa dia lakukan saat ini, dia tahu setidaknya dia sudah memberikan dukungan, memberikan ruang bagi Kinan untuk merasa sedikit lebih tenang. Luka yang ditinggalkan Haris bukan sesuatu yang bisa sembuh dalam semalam, tapi dia siap untuk menemani Kinan kapanpun dia membutuhkan. Di sisi lain, Haris menutup pintu rumah dengan gerakan kasar. Suara benturan kayu itu seolah menggambarkan betapa marah dan kecewanya dia. Di ruang tamu dia duduk di sofa dengan tangan yang memijat pelipis, mencoba menenangkan dirinya. Gambaran ketika Kinan yang tersenyum bahagia bersama pria itu sepertinya terus berputar di pikirannya. Pria dengan penampilannya yang rapi dan penuh kemewahan benar-benar mencuri perhatian. Setiap detail yang tampak pada diri pria itu, mulai dari jam tangan mahal hingga pakaian yang tampak selalu terjaga, seolah memberi peringatan keras bagi Haris bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Dewa adalah segala hal yang tidak bisa Haris tawarkan pada Kinan dulu. Semua yang dia pikirkan dulu tentang cinta, kebersamaan, dan masa depan itu hanya omong kosong. Semua itu seolah dihancurkan oleh kenyataan bahwa Kinan lebih memilih pria lain, pria yang lebih stabil, lebih memiliki segalanya yang dulu tak mungkin dia berikan. Haris mengepalkan tangan. Darahnya mendidih, cemburu perasaan yang tak pernah dia duga akan dia rasakan begitu dalam. Cemburu pada pria yang tadi kenal itu. Cemburu pada kebahagiaan Kinan yang kini terasa begitu jauh darinya. Kenapa dia begitu mudah melupakan aku? Kenapa dia bisa bahagia dengan orang lain? Apa yang hebat dari pria itu selain kekayaan? Pikirannya berputar-putar terjebak dalam kenangan tentang dirinya dan Kinan. Dulu Kinan sangat mencintai dan memujanya. Apapun yang dia katakan, maka Kinan akan menuruti tanpa bertanya kenapa. Dia bukan siapa-siapa. Kinan pasti akan kembali kepadaku. Dia tahu aku yang lebih baik untuk dia. Dia mencintaiku. Dan di dalam rahimnya ada anakku. Aku harus melakukannya. Aku akan buktikan kalau aku lebih baik, kalau aku bisa membuat Kinan kembali ke pelukanku. Siska masuk ke ruang tamu dengan langkah cepat. Matanya menatap tajam pada Haris yang duduk dengan wajah suram. Mas, kenapa kamu terlihat seperti itu? Apa yang kamu lakukan di luar? Kamu ketemu Kinan kan? Haris terkejut, seolah tersentak dari lamunannya. Ia menatap istrinya dengan mata yang terpejam sesaat, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang tampak jelas. Apa sih maksudmu, Siska? Siska berdiri di depan Haris, menatapnya dengan alis terangkat tak percaya. Jangan bohongi aku. Bisa lihat dari cara kamu, dari cara kamu berperang dengan pikiranmu. Kamu bertemu Kinan kan? Suaranya mulai meninggi, amarahnya perlahan mulai tampak. Haris mengalihkan pandangannya, terdiam sejenak. Siska selalu bisa membaca ekspresinya dan kali ini dia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia tahu Siska pasti sudah menebak apa yang terjadi dan itu hanya menambah rasa frustasi yang ada di dadanya. Iya, aku bertemu dia. Tapi dia sudah bersama dengan pria lain, Siska. Itu yang membuat aku marah. Kenapa dia bisa begitu mudah melupakan aku? Kenapa dia bisa bahagia dengan pria itu? Pria itu siapa? Tanyanya dengan nada penuh kecurigaan, meskipun dia sudah bisa menebak siapa yang dimaksud. Dewa, ya kan? Pria kaya itu. Pria yang selalu tampil mewah. Kamu cemburu karena dia lebih punya segalanya daripada kamu? Diam-diam Siska memang selalu memata-matai Kinan selama ini. Ia ingin tahu dari mana Kinan mendapatkan modal membuka toko furniturnya kembali setelah Haris merampas semua darinya. Haris menatapnya dengan pandangan yang penuh kebingungan. Dari mana kamu tahu semua itu? Jadi sekarang kamu merasa punya hak untuk menghancurkan hidupnya lagi? Setelah semua yang kamu lakukan kepada Kinan, kamu masih punya nyali untuk merasa cemburu? Kamu sudah meninggalkan dia, Haris. Kamu yang memilih pergi. Sejak awal kamu tidak pernah mencintainya. Ingat itu. Dan sekarang setelah dia mulai memiliki segalanya lagi, kamu datang dengan segala kecemburuan dan egomu.
Kamu pikir Kinan akan kembali dan berharap menerimamu seperti dulu? Sudahlah sis, kepalaku sakit memikirkan semuanya. Setelah mengatakan itu, Haris beranjak dan meninggalkan sisa yang masih terbakar dengan amarah. Kurang ajar kamu Haris. Berani-beraninya kamu, apa kamu mulai mencintai Kinan sekarang? Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Gumam Siska menahan amarahnya. Sore itu, Kinan duduk dengan tenang di ruang kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan laporan dan data yang menanti untuk diselesaikan. Cahaya matahari yang lembut masuk melalui jendela. Namun ketenangan itu pecah ketika pintu ruangannya terbuka tanpa aba-aba. Bu Kinan, maaf, saya harus mengganggu, kata Yuni, karyawan kepercayaannya dengan wajah cemas. Ada apa Yuni? Kenapa terlihat khawatir? Ada 2 pria di luar, Bu. Mereka ingin bertemu dengan Ibu. Mereka bilang mereka datang untuk menagih hutang dari Pak Haris. Dada Kinan terasa sesak mendengar nama itu disebut. Haris mantan suaminya. Sudah lama ia berusaha untuk melupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pria itu. Namun kenyataan tak bisa dihindari. Dan kini hutang-hutang Haris datang lagi mengganggu kedamaian hidupnya. Siapa mereka Yun? Tanya Kinan, suaranya tenang namun matanya menatap tajam. Saya tidak tahu pasti Bu. Mereka sepertinya sangat mendesak dan mengancam jika tidak segera bertemu dengan Ibu. Suruh mereka masuk, perintah Kinan dengan suara tegas. Yuni tampak ragu sejenak, tapi kemudian ia menunduk dan keluar dari ruangan untuk mengundang kedua pria itu masuk. Tak lama 2 sosok pria mengenakan jas rapi masuk ke dalam ruang kerja Kinan. Bu Kinan, maaf mengganggu waktu Anda, tapi kita harus bicara hari ini. Kami datang untuk menyelesaikan suatu masalah yang sudah cukup lama. Tentunya kami bukan hanya datang untuk berbicara. Kami datang untuk menagih. Kinan menatap pria itu tanpa gentar. Masalah apa yang kalian maksudkan? Jika ini soal hutang Haris, aku tidak punya urusan dengan itu. Kami sudah lama berpisah, dan aku tidak akan bertanggung jawab atas segala kesalahannya. Ini bukan soal perpisahan Anda, Bu Kinan. Ini soal tanggung jawab. Haris berutang banyak dan sekarang kalian harus menyelesaikannya. Kami hanya menuntut keadilan. Aku tidak tahu apa-apa tentang hutang-hutangnya, dan aku tidak akan membayar apa yang bukan menjadi tanggung jawabku. Pria tegap itu mendekat. Suaranya tetap rendah tapi penuh ancaman. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara baik-baik, atau kita bisa mencari cara lain. Kami hanya ingin uangnya. Uang kami kembali, Bu Kinan. Kalian salah alamat. Aku sudah cukup menderita karena kelakuan Haris. Aku tidak akan membiarkan hidupku terus dihantui oleh hutang-hutang yang bukan milikku. Suasana menjadi hening sejenak, sebelum akhirnya pria tegap itu menghela nafas. Kita lihat saja nanti. Tapi ingat Bu Kinan, masalah ini belum selesai. Dengan langkah cepat kedua pria itu keluar dari ruang kerja Kinan, meninggalkan kekosongan yang tak bisa segera terisi. Kinan kembali duduk di kursinya, meresapi ketegangan yang baru saja terjadi. Pintu ruang kerja Kinan terbuka dengan cepat, dan Yuni segera melangkah masuk. Bu Kinan, apakah Ibu baik-baik aja? Tanya Yuni dengan suara lembut namun penuh perhatian. Matanya tak pernah lepas dari raut wajah Kinan. Kinan tersenyum tipis mencoba menunjukkan ketenangan meskipun hati kecilnya merasa bergejolak. Sebagai perempuan jelas ia merasa takut ketika diintimidasi oleh 2 pria. Aku tidak apa-apa Yun. Mereka hanya orang-orang yang datang membawa masalah yang seharusnya sudah lama berlalu. Kamu tenang saja, aku bisa menghadapinya. Tapi Bu Kinan, mereka terlihat sempat mengancam. Saya khawatir kalau mereka akan datang lagi nanti. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapi ini Yun. Jangan khawatir. Ini bukan pertama kalinya aku berurusan dengan masalah seperti ini. Haris selalu meninggalkan kekacauan di belakangnya, dan aku tak akan biarkan dia merusak hidupku lagi. Terus, Bu Kinan, kalau mereka terus datang, apa yang akan Ibu lakukan? Aku akan pastikan semuanya selesai. Jika perlu aku akan mencari bantuan. Tidak akan aku biarkan ada orang yang bisa mengancam kedamaian hidupku sekarang.
Kamu sudah cukup menolongku dengan mendampingi di sini, Yuni. Terima kasih. Sekarang sebaiknya kamu kembali bekerja. Aku akan selesaikan ini sendiri, jangan khawatir. Yuni mengangguk ragu, tapi akhirnya ia keluar dari ruangan dengan langkah berat, meninggalkan Kinan yang kembali duduk di meja kerjanya. Kinan menatap layar komputernya, namun pikirannya tetap melayang kepada pertemuan tadi. Masalah ini jelas belum berakhir, tapi ia tidak akan membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Kinan keluar dari ruang sidang pengadilan agama dengan langkah pelan. Soal beban berat yang mengikutinya selama ini akhirnya terangkat. Alhamdulillah Bu Kinan, akhirnya masalah ini terselesaikan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan, kata Pak Damar menepuk bahu Kinan dengan lembut. Terima kasih Pak Damar. Berkat bantuan Anda semua berjalan dengan mudah. Ya, proses ini memang baru awal dari perjalanan panjang, tapi setidaknya Kinan bisa mulai melangkah tanpa bayang-bayang yang membelenggu. Ia menghela nafas panjang. Terkadang saya merasa seperti baru saja keluar dari sebuah labirin, Pak Damar. Rasanya semua ini begitu berat, tapi sekarang rasanya seperti ada udara segar di sekitar saya. Perasaan seperti itu wajar, tapi ingat Bu Kinan, perasaan itu yang bisa menjadi awal dari kebangkitan yang baru. Jangan biarkan masa lalu menahan langkahmu. Kamu berhak kok untuk bahagia. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk diri saya sendiri. Mereka melangkah bersamaan keluar dari gedung itu. Ketika Kinan melangkah keluar dari gedung pengadilan, sebuah mobil hitam parkir di depan berhenti dengan sempurna. Pintu mobil terbuka dan di baliknya sosok yang sudah lama ia kenal pun muncul. Dewa. Wajahnya tampak tegas, namun mata itu menatap Kinan dengan lembut, seolah ingin memberi kenyamanan. Dewa, kamu di sini? Bagaimana hasilnya? Semoga memuaskan untukmu. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar dan juga dipermudah karena Mas tahu sendiri kan bahwa data-data Haris semua itu palsu. Jadi yang tercatat di pengadilan bukan data milik Haris. Dewa mengangguk paham. Dia tak mengerti dengan pemikiran Haris mendapatkan istri sebaik Kinan, namun dia mencampakkan begitu saja. Dasar pria gila. Pak Damar yang masih berada di sana lantas merasa menjadi orang ketiga di antaranya, dan dia pun segera pamit dan kembali ke kantor tempatnya bekerja. Aku turut senang mendengarnya. Bagaimana kalau kita pulang sekarang? Kinan mengangguk, gak mungkin mereka mengobrol di tempat yang tidak seharusnya. Bukan pulang, namun Dewa mengajak Kinan pergi ke suatu tempat. Setelah puas berkeliling, Dewa lantas membawa ke sebuah restoran favorit yang sangat Kinan sukai. Malam itu suasana restoran terasa lebih hangat dari biasanya. Meja di sudut ruangan yang tenang seolah memberi ruang untuk Kinan dan Dewa berbicara lebih leluasa. Setelah beberapa detik, Dewa membuka percakapan, suara lembutnya menghentikan kebisuan di antara mereka. Kinan, sekarang kamu sudah resmi bercerai. Apa rencanamu setelah ini? Ada yang kamu pikirkan untuk langkah selanjutnya? Kinan terdiam. Pertanyaan itu seperti memberi ruang kosong yang besar di pikirannya. Rencana. Setelah sekian lama ia merasa terjebak, kini rasa kebebasan itu datang begitu mendalam. Jujur Mas, aku tidak tahu. Aku merasa kosong tapi juga sedikit lega. Selama ini aku terlalu sibuk memikirkan bagaimana mempertahankan sesuatu yang sudah tidak bisa dipertahankan. Sekarang aku merasa seperti harus mulai mencari jalan baru. Tapi aku bingung harus mulai dari mana. Dewa mengangguk memberikan waktu bagi Kinan untuk merangkai kalimatnya. Kinan, perjalanan itu memang harus dimulai dari langkah kecil. Kamu gak harus tahu semuanya sekaligus. Kadang hanya dengan memilih untuk melangkah saja kamu akan tahu kemana arahmu. Apa kamu punya rencana, Mas? Maksudku, setelah semua yang Mas miliki, apa yang ingin Mas capai? Dewa tersenyum ringan, matanya menyeratkan pemikiran yang dalam. Aku punya banyak hal yang ingin aku lakukan dan ku capai, Kinan. Tapi aku lebih fokus pada perjalanannya.
bersama kamu di saat kamu mulai langkah baru. Apapun yang terjadi, aku ingin ada di sini, membantu kamu menemukan apa yang kamu butuhkan. Kinan merasa ada kedamaian dalam kata-kata itu. Dewa tak menuntut jawabannya sekarang. Tak ada harapan yang dipaksakan. Semua terasa begitu alami, dan mungkin itu yang Kinan butuhkan untuk merasakan hidup ini tanpa tekanan. Aku masih butuh waktu, Mas. Tapi terima kasih karena sudah ada di sini untukku. Aku selalu ada, dan apapun yang kamu pilih, aku akan mendukungmu, Kinan. Di sisi lain, Siska menggenggam kemudi mobil dengan erat. Matanya terfokus pada jalanan yang cukup lenggang. Jalan raya yang mengarah ke pusat kota selalu menjadi rute favoritnya. Sepi dan tenang seperti hidupnya yang beberapa bulan terakhir terasa begitu datar dan tak berarti. Sebentar lagi dia akan sampai di tempat tujuan. Tempat yang sudah menjadi rutinitas di mana teman-temannya menunggu sambil berbincang tentang hal-hal yang bahkan tak menarik perhatian sama sekali. Namun semuanya berubah dalam sekejap. Dari kejauhan Siska melihat seorang perempuan keluar dari sebuah toko retail. Wajahnya sangat dikenalinya. Kinan. Dengan langkah santai Kinan menenteng beberapa kantong belanjaan di tangan kirinya. Tampak tak terburu-buru, seolah dunia berjalan seperti biasanya. Ada rasa yang sulit untuk dijelaskan. Sebuah kegelisahan yang seolah melumat dirinya dari dalam. Lalu matanya tertuju pada sebuah pemandangan lain. Di seberang toko retail itu, seorang penjual rujak sedang menata dagangannya. Tangan Siska tanpa sadar menekan gas lebih dalam, menuju persimpangan yang tepat di mana Kinan akan melangkah ke jalan untuk membeli rujak itu. Siska merasa jantungnya berdegup lebih cepat, seperti ada sesuatu yang membangkitkan dorongan tak terkendali di dalam dirinya. Bayangan-bayangan masa lalu mulai muncul. Kata-kata menusuk yang pernah dilontarkan Kinan padanya, sikap sombongnya, dan perasaan terluka yang tak kunjung hilang. Setan kecil di dalam hati Siska mulai berbisik, merayunya untuk bertindak. Kenapa tidak sekalian saja, Siska? Bukankah ini kesempatan yang sudah lama kamu tunggu-tunggu? Menyingkirkan dia sejauh-jauhnya. Kamu bisa saja membuatnya tahu rasa sakitnya yang menyakitkan, pikir Siska. Bibir Siska sedikit tertarik ke atas seperti senyuman licik yang hanya dia yang bisa pahami. Dia sudah terlalu lama menahan rasa sakit ini. Siska mengurutkan alisnya. Matanya masih tertuju kepada Kinan yang kini semakin datang dekat dengan jalan. Seketika keputusan itu terukir begitu jelas dalam pikirannya. Siska menginjak pedal gas lebih dalam. Mobil itu melaju semakin cepat dengan satu tujuan yang gelap di balik pikirannya. Biar aku yang menuntaskan semuanya. Tidak butuh waktu yang lama lagi, maka Siska akan melihat Kinan pergi meninggalkan dunia ini. Namun di detik-detik terakhir seorang pria dengan langkah cepat menarik tubuh Kinan, sehingga membuat Kinan selamat dari sambaran mobil yang dikendarai Siska yang melaju secara ugal-ugalan. Kinan terhuyung ke belakang sementara mobil Siska telah melaju jauh membawa misi kegagalannya. Kinan menarik nafas, menormalkan detak jantungnya yang menggila. Hampir saja ia menjadi korban tabrak lari kalau saja. Kinan berdiri terpaku di tempat. Di depannya pria yang entah sejak kapan muncul di hadapannya berdiri dengan tenang. Matanya meratap penuh perhatian. Terima kasih banyak. Kalau saja kamu terlambat sedikit tadi, aku mungkin saja sudah tidak ada di sini sekarang. Pria itu hanya tersenyum kecil. Kamu jangan terlalu berpikir yang buruk. Yang penting kamu aman sekarang. Dan lain kali harus selalu berhati-hati dimanapun. Jawabnya. Suara pria itu terdengar tenang. Namun Kinan merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata itu. Dia jelas tahu bahwa situasi tadi hampir saja berakhir tragis. Beberapa ratus meter dari tempat kejadian, Siska akhirnya menghentikan laju mobilnya dengan kasar. Mobil itu berhenti mendadak di tepi jalan, dan dia tidak memutar kunci kontak dengan tangan gemetar. Nafasnya tercekat, dan hatinya bergemuruh tak bisa menahan marah yang semakin membakar. Sial, kenapa sih Kinan selalu bernasib baik?
seolah malaikat selalu melindunginya. Siska menggebrak setir dengan keras, seolah bisa mengeluarkan semua amarah yang menghimpit di dadanya. Perasaan tak terima itu terus menggelora membanjiri pikirannya. Siska tahu dia sudah sangat dekat untuk mendapatkan apa yang selama ini dia inginkan. Tapi sepertinya nasib selalu berpihak kepada Kinan, tak peduli apa yang terjadi. Bahkan saat dia hampir saja melakukannya tadi, Kinan tetap selamat. Pria itu yang tak pernah Siska duga akan muncul ternyata menjadi penyelamat. Kenapa harus ada yang jadi pahlawan di sini? Kenapa bukan aku yang bisa buat dia merasakan konsekuensinya? Pikirnya, suara hatinya semakin berbisik penuh kebencian. Dengan mata yang kini dipenuhi kebencian, Siska memandangi jalanan di depan mobil. Ini belum selesai, Kinan. Aku akan cari cara, aku pasti akan buat kamu sengsara. Setelah menghela nafas panjang, Siska akhirnya menginjakkan gas, memacu mobil itu kembali, tapi dengan hati yang masih dipenuhi gelombang kebencian yang tak kunjung padam. Kinan meletakkan kantong belanjaan di meja dapur. Matanya masih tampak sedikit kosong, seperti masih terbayang kejadian tadi. Di sampingnya Bik Sumi mulai membantunya menyusun bahan-bahan belanjaan ke dalam kulkas. Kenapa, Nak? Kok kelihatannya capek banget? Ada sesuatu kah? Tadi aku hampir saja jadi korban tabrak lari, Bi. Ujarnya pelan sambil mengamati tangan Bik Sumi yang sibuk bekerja. Apa? Tabrak lari? Kamu gak apa-apa kan? Untung ada seorang pria yang datang tepat waktu dan menyelamatkan aku. Kalau enggak, mungkin aku gak akan ada di sini sekarang. Aduh Gusti, kamu pasti kaget sekali dengan kejadian ini kan? Iya Bi, aku gak tahu harus bagaimana. Aku gak ngerti kenapa tiba-tiba kejadian itu bisa terjadi begitu saja. Mobil itu datang dengan kecepatan tinggi banget, Bi. Seperti memang gak ada niat untuk berhenti atau untuk mengurangi kecepatannya. Sebenarnya, Nak, kalau Bibi pikir-pikir lagi, ada kemungkinan kejadian itu gak kebetulan. Sepertinya seperti sesuatu yang disengaja. Maksud Bisumi? Kamu ingat gak, Nak? Beberapa waktu terakhir ada yang aneh dengan orang-orang di sekitar kamu. Jangan-jangan ada yang berniat buruk kepadaku? Tanya Kinan, suaranya sedikit bergetar. Kinan menggigit bibirnya, pikiran-pikiran kelam mulai mengisi kepalanya. Namun dia tidak bisa membiarkan rasa takut itu menguasai hati. Aku akan lebih berhati-hati lain kali, Bi. Aku gak mau jadi korban seperti itu lagi. Bibi tahu kamu kuat, tapi tetap hati-hati ya. Jangan pernah lengah. Dugaannya pun mengarah kepada dua orang yang menagih uang kepadanya waktu itu. Tapi apa mungkin itu mereka? Kinan berjalan memasuki toko elektronik miliknya, mencoba mengatur langkah agar tidak terlalu terburu-buru. Keadaan itu berbeda. Biasanya ada kehadiran dewa yang akan menyapanya dengan senyum lebar dan candaan ringan yang mampu mengusir semua kegelisahan. Tapi beberapa hari belakangan ini semuanya begitu terasa kosong. Ia berusaha mengalihkan pikirannya. Fokus Kinan, ada banyak yang harus dikerjakan. Namun, meski berusaha menepisnya, bayangan dewa tetap saja muncul. Entah mengapa meski mereka tidak berbicara intens beberapa hari terakhir, perasaan rindu itu justru semakin kuat. Pikirannya kembali melayang pada pertemuan mereka terakhir, sebuah pertemuan yang seharusnya tidak ia anggap terlalu penting. Tapi entah mengapa ia tidak bisa berhenti mengingatnya. Di balik meja kasir, Kinan duduk sambil memeriksa stok barang. Tangan-tangannya terlihat sibuk, namun hatinya tidak sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Kehamilannya yang sudah memasuki trimester kedua membuat sedikit lebih rentan terhadap perasaan-perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Sementara itu di luar kota, Dewa sedang sibuk dengan perjalanan bisnisnya. Kinan tahu bahwa ia tak bisa terlalu tergantung pada kehadiran Dewa. Tetapi hati ini terkadang sulit untuk dipahami, bukan? Rindu itu datang begitu saja tanpa permisi. Fokus saja dulu pada bayi ini dan pekerjaanmu, bisiknya pada diri sendiri. Ia menyentuh perutnya dengan lembut, mencoba menenangkan perasaannya yang tiba-tiba menggelisah. Kehamilannya adalah prioritas utama sekarang. Ia tak ingin ada yang mengalihkan perhatiannya dari itu.
Namun, meski sudah berusaha keras untuk menepis semua itu, bayangan Dewa terus hadir dalam setiap langkahnya. Kinan tahu ada sesuatu yang harus ia hadapi, sesuatu yang lebih besar dari sekedar rindu. Dan ia berharap suatu saat nanti bisa menemukan jawabannya. Tapi untuk sekarang, ia hanya ingin fokus untuk dirinya dan untuk kehidupan yang tengah tumbuh di dalam dirinya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.